Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, beberapa hari lagi dan tak lama lagi kita akan menghadapi bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi beberapa hal yang banyak dilakukan oleh seseorang untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan yang ada sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Suatu contoh, banyak suatu kebaikan yang harus kita kerjakan. Yang pertama biasa dilakukan oleh seseorang untuk melakukan berziarah ke kuburan, membersihkan kuburan kedua orang tuanya, bahkan kakek neneknya didatangi. Itu apakah boleh? Jadi dilaksanakan seperti itu. Maka sering kami sampaikan di dalam video-video yang sudah saya bahas tentang masalah berziarah, datang ke kuburan kedua orang tua kita atau kepada kakek nenek kita. Jadi kita berziarah datang ke sana untuk membersihkan, bahkan membacakan surat Yasin. Itu bagus dan dianjurkan. Maka terkadang perselisihan di sini jangan dijadikan suatu hal yang menjadikan suatu perkara yang lebih menjatuhkan, membikin hati seseorang atau kaum benci kepada salah satu para pendai, pendakwah atau seorang ustadz atau seorang kiai. Maka perbedaan pendapat jangan sampai ditanam di dalam hati untuk menjatuhkan seseorang atau menjadi suatu kebencian yang berlarut. Maka di sini disabdakan nahaitukum an ziyaratil kubri fazuruha. Sering dibahas seperti ini, dalilnya yaitu kalau kita rinci, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang nahaitukum ada kata-kata dicegah di sana. Cuman karena menurut gramatika Arab ketika ada an di belakangnya, maka berubah akan menjadi bukan nahaitu, maka ada perintah untuk melaksanakan berziarah kubur. Nah, suatu contoh seperti di dalam hadis yang lain, an-nikahu sunnati faman rawiba an sunnati. Padahal rawib di sini bermakna senang atau suka. Maka karena ada an di belakangnya akan menjadi berubah menjadi tidak suka atau benci. Sama dengan kalimat nahaitukum. Kalimat nahaitu mencegah. Tapi karena an ada di belakangnya, maka akan berubah menjadi diperintah oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan di belakangnya bahkan diberi taukid, menguatkan fazuruha, diperintahkan untuk berziarah. Maka terkadang di sini kelemahan pemahaman sehingga ketika kita melihat kalimat yang ada sehingga melarang seseorang untuk melakukan ziarah ke kubur kedua orang tuanya, bahkan kakek neneknya. Bahkan kadang dibid'ahkan. Makanya seharusnya kita harus berpikir kalau kita memang tidak ingin mendatangi berziarah ke kubur dengan pemahaman yang kita miliki, maka jangan sampai mempersempit hubungan antara ukhuwah Islamiyah di antara para asatid, para kiai, para ulama. Bahkan terkadang muhibbinnya yang membuat sesuatu sehingga terjadilah kepada seorang ustadz saling membenci dan saling menghina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka berziarahlah kalian seperti biasa. Karena ziarah ke kubur tidak harus itu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, di hari Kamis, malam Jumat, ataupun bahkan kamu tiap hari mau mendatangi kuburan kedua orang tuanya, dipersilakan untuk mendatangi. Karena datang ke kuburan untuk mengingatkan bahwasanya kita akan suatu saat akan terjadi semacam itu terjadi kepada kita, dan kita akan terjadi hal yang semacam itu, dan kita juga akan merasakan apa yang orang yang sudah wafat rasakan. Yang pertama, berziarah ke kubur. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Lah di sini orang-orang yang beriman ini terkadang ini ayat dijadikan suatu hujah tentang berwasilah.
Jadi tidak ada tawasul katanya. Tidak ada tawasul. Ternyata ayat ini menerangkan tentang masalah bertawasul. Jadi bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Jadi wasilah ini adalah cara atau jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wasilah, bertawasul. Ketika kita ingin, karena kita merasakan bahwasanya diri kita sendiri adalah orang yang udzur, orang yang pendosa, maka bertawasullah, mencari pendekatan diri kepada orang yang lebih bagus jalannya, kepada orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mendatangi kuburan kedua orang tua, mendatangi kuburan para aulia, para habaib. Maka itu akan menjadi suatu wasilah, menjadi suatu perantara diijabahnya suatu doa kita orang yang berdosa ketika ada penyebab orang-orang yang soleh atau solehin. Jadi itu yang pertama. Jadi banyak dilakukan oleh kaum muslimin, membersihkan kubur. Besok puasa, hari tadi ini biasanya datang ke kuburan, diperbolehkan untuk mendatangi kuburan dan membersihkan kuburan, membacakan segala macam yasin, tahlil di sana. Itu pekerjaan-pekerjaan yang baik sebelum masuk kepada bulan Ramadan besoknya untuk melakukan puasa suci Ramadan. Dan diriwayatkan lagi dari salah satu sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW berdoa atau membaca doa ketika menguburkan Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ini adalah ibu dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi Rasulullah pernah berdoa. Maka dari itulah datang ke kuburan untuk mendoakan siapapun aja. Itu diperbolehkan. Bahkan Rasulullah sendiri mendoakan orang lain. Maka kata baginda Nabi berdoa di waktu itu, Fatimah binti Asad sedang dikuburkan, maka baginda Nabi mengangkat tangannya dengan berdoa, Allahumma bihaqqi wa haqqil anbiya min qabli ighfir li ummi ba'da ummi. Katanya baginda Nabi, ya Allah, dengan hakku dan hak-haknya para nabi terdahulu, ampunilah dosa ibuku setelah engkau ampuni ibu kandungku. Itu hadis diriwayatkan At-Tabrani dan Abu Naim dan yang lainnya. Maka itu sangat penting saudaraku, ketika kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan identik dengan kesucian bulan yang penuh berkah ini, maka kita itu umat muslim identik dengan bersuci. Dalam arti terkadang rumah dibersihkan, musola mulai dibersihkan, kadang dicat musolanya, persiapan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat tarawih berjamaah. Jadi dibersihkan, dicat bahkan. Itu bukan suatu tradisi. Itu pekerjaan yang baik yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan yang kedua, selain kita mendatangi kubur para petuah kita, maka kita yang kedua diperintahkan sebelum masuk ke kita berpuasa di hari pertama, maka diperintahkan untuk saling memaafkan, saling mengingatkan. Mengingat bulan Ramadan ini adalah bulan suci, kita saling bermaaf-maafkan. Maka tradisi bersuci pun menjadi sangat sesuai ketika menghadapi bulan Ramadan. Sangat sesuai sekali. Maka barang siapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, katanya di dalam ini disebutkan faman ufiya lahu di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 178, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika tahfifun min rabbikum wa rahmatun faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Jadi maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar kebaikan pula. Maka itu adalah suatu pekerjaan-pekerjaan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu, katanya. Dan suatu rahmat, barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Makanya kita saling bermaafkan.
Dan itu sudah mentradisi, yang seakan-akan pekerjaan itu bagi orang yang tidak tahu bahwasanya itu adalah suatu perintah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, bahkan sampai sekarang itu adalah suatu pekerjaan yang sangat dianjurkan untuk melakukan suatu kebaikan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dan tradisi itu jangan dibuang, karena tradisi itu adalah tradisi yang sangat baik untuk menyongsong masuknya bulan suci Ramadan. Yang ketiga, memperbanyak sholat sunnah. Tidak cukup dengan sholat yang 5 waktu, maka melakukan sholat sunnah, tambahan sholat sunnah yang lain seperti sholat sunnah rawatib. Ada yang mengatakan sholat sunnah rawatib itu 12, ada yang mengatakan lebih daripada itu, ada yang mengatakan 20, bahkan ada yang mengatakan 10. Nanti insya Allah saya terangkan di video berikutnya. Dan selebihnya daripada sholat rawatib tadi mungkin 12 rakaat ba'diyah atau qabliyah, maka sholatlah seperti sholat mutlak atau sholatlah seperti sholat tahajud, sholat duha. Ditambahlah kebaikan, ditambahlah suatu sholat, sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan dan masuk kepada bulan Ramadan, maka insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kita akan melakukan puasa di bulan suci Ramadan itu dengan sabar dan akan menerima dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, perbedaan pendapat antara tradisi yang dilakukan seseorang kaum muslim jangan dijadikan suatu pertengkaran hujah, bahkan saling membenci dan saling menghina, mencaci di antara sesama asatid, di antara sesama kaum muslimin. Bagi Anda yang tidak menyukai datang ke kubur, silahkan, itu pendapat Anda. Tapi bagi kaul yang rajih, itu diperintahkan untuk melakukan atau mendatangi kuburan-kuburan para aulia dan kuburan kedua orang tuanya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga insan yang biasa, tidak lepas dari salah dan dosa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.